kita tidak berangkat dari mendefinisikan tema ini, tapi sekali lagi saya akan berusaha sebaik mungkin dalam waktu yang sangat singkat ini menyampaikan hal-hal yang saya anggap penting untuk kita pikirkan, kita renungkan. Bagaimana pemuritan yang efektif? Bagaimana pemuritan yang berhasil? Bagaimana pemuritan yang baik? Bagaimana pemuritan yang sungguh-sungguh pemuritan? Dan kemudian saya juga tidak hanya berangkat dari satu ayat Alkitab, tapi beberapa bagian Alkitab akan kita perhatikan sebentar, dan saya akan berusaha untuk mempercepat, mempersingkat, mengingat keadaan ini. Nah, saya berangkat dari pernyataan sekaligus pertanyaan ini, teman-teman. Harus diakui bahwa sampai sejauh ini istilah pemuritan memang tidak terlalu banyak dipopulerkan secara khusus di kalangan gereja, maaf saya menyebut gereja Gemim, tapi juga di gereja-gereja yang lain. Karena itu saya berbicara ini juga karena teman-teman yang sekarang sementara belajar di Fakultas Teologi, artinya ada semacam satu konsep dasar bersama. Termasuk istilah-istilah pemuritan itu harus diakui. Saya tidak tahu sekarang teman-teman, tapi di zaman kami dulu, saya kuliah 2000 sampai 2004, di zaman kami dulu, istilah pemuritan itu bahkan tidak menjadi sesuatu yang substansial. Saya tidak bermaksud mempersalahkan siapapun, tapi maksud saya sekali lagi adalah istilah itu sendiri tidak menjadi sesuatu yang sangat substansial dalam mata kuliah di Fakultas Teologi. Tentu kita semua tahu bahwa dasar dari pemuritan itu adalah Alkitab. Secara khusus kalau kita boleh menyebut misalnya amanat agung Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang terakhir, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Saya kira kita semua setuju bahwa salah satu dasar Alkitab tentang pemuritan adalah itu. Tapi tentu seluruh Alkitab menjadi dasar pemuritan. Tapi sekali lagi, saya katakan bahwa kita perlu menggumulkan terus bahwa pemuritan ini memang belum dianggap sebagai sesuatu yang harus diseriusi di banyak gereja. Misalnya, coba orang tanya Pak orang-orang, apa so beda pemuritan dengan penginjilan? Ada yang bilang sama. Sehingga membedakan saja secara tegas mana penginjilan, mana pemuritan, apa penginjilan, apa pemuritan, kadang-kadang ada kebingungan. Saya juga ditanya orang pernah, apa yang beda istilah pemuritan dengan penginjilan? Saya punya jawaban sederhana, teman-teman. Penginjilan itu untuk orang-orang yang belum beriman kepada Yesus Kristus. Tapi pemuritan untuk orang-orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Penginjilan ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya. Tapi pemuritan itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya. Jadi, maafkan saya berharap sebenarnya ini tidak usah dijelaskan. Ini harusnya sudah menjadi pemahaman-pemahaman dasar dari teman-teman sejak awal ketika berkomitmen membangun komunitas persekutuan pemuritan ini. Jadi, pemuritan sekali lagi
beda dengan penginjilan. Kita ulang minta maaf kita ulang. Kita juga sementara siaran langsung di Facebook. Penginjilan itu untuk orang-orang yang belum beriman kepada Yesus Kristus. Tapi pemuritan untuk orang-orang yang sudah beriman. Atau dengan kata lain, penginjilan untuk membuat orang percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Tapi pemuritan untuk membuat orang bertumbuh di dalam Kristus. Sekali lagi. Jadi pemuritan itu membuat orang, penginjilan itu membuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Meskipun mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah melihat, ada video yang sudah pernah saya share tahun lalu. Tentu penginjilan, tujuan dari penginjilan adalah sekedar, itu kata Mark Dever dalam bukunya 9 Tanda Gereja yang Sehat. Dia bilang penginjilan itu adalah memberitakan dengan penuh cinta kasih. Soal dia bertumbuh atau tidak, itu memang pekerjaan Roh Kudus. Saya kira kita sepakat. Tapi maksud saya sekali lagi adalah penginjilan untuk membuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Tapi pemuritan adalah untuk membuat orang bertumbuh. Jadi yang sudah beriman harus bertumbuh. Artinya beriman kepada Yesus Kristus tidak selesai sampai di situ. Proses selanjutnya itu yang disebut pemuritan. Penginjilan sangat mungkin. Jadi saya memahami begini teman-teman. Orang yang hadir dalam penginjilan sangat mungkin dia akan memiliki informasi tentang Kristus. Jadi penginjilan bisa membuat orang memiliki informasi. Karena orang yang mendengar Injil belum tentu percaya. Tapi oke, kita belum persoalkan itu. Penginjilan membuat orang bisa saja memiliki informasi. Tapi pemuritan membuat orang mengalami transformasi di dalam Kristus. Itu dia beda-beda. Meskipun, maafkan saya teman-teman, saya berharap, saya tidak menggurui teman-teman, saya berharap ini harusnya menjadi informasi dasar, pemahaman-pemahaman dasar, konsepsi-konsepsi dasar ketika siapa saja memulai apa yang disebut komunitas persekutuan pemuritan. Kemudian pada poin berikut adalah saya akan berbagi pemahaman dengan teman-teman apa hal-hal yang saya yakini harus ada dalam pemuritan. Pemuritan yang sehat. Pemuritan yang berhasil. Pemuritan yang baik. Harusnya menghasilkan apa? Harusnya ditandai dengan apa? Paling kurang, pemuritan baru dapat dikatakan baik, pemuritan baru dikatakan berhasil, pemuritan yang efektif, pemuritan yang sehat, harus ditandai oleh 3 hal yang akan saya sampaikan, supaya itu boleh menjadi alat ukur. Jadi, sekali lagi maafkan teman-teman, saya tidak akan coba terjebak pada mendefinisikan pemuritan, memuridkan, dimuridkan. Saya coba fokus ini, semoga bisa memperkaya teman-teman. Saya juga sedang belajar. Saya juga masih sedang belajar tentang hal-hal ini. Kita semua sedang belajar. Proses belajar ini seumur hidup. Jadi, saya kira kita semua sepakat bahwa memang kita harus jadi murid dulu. Baru boleh memuridkan orang lain. Kita tidak mungkin bisa memuridkan orang lain kalau kita sendiri belum menjadi murid Kristus. Saya, teman-teman, ada satu kalimat yang mengerikan dari Pendeta Stephen Tong. Tapi itu juga sangat menusuk hati dan membuat saya juga bertanya. Pendeta Stephen Tong satu kali dalam khotbah dia bilang begini. Sangat mungkin ada orang belum diselamatkan,
tapi sekolah teologi dan tamat dari fakultas teologi. Itu kata-kata yang penting untuk dipikirkan. Menakutkan. Bagaimana kalau itu terjadi? Karena itu saya kira kita sepakat bahwa kita harus menjadi murid Yesus dulu, baru kita boleh memuridkan orang lain. Nah, sekarang bagaimana tanda-tanda pemuritan yang baik, pemuritan yang sehat, pemuritan yang efektif, pemuritan yang betul-betul pemuritan? Tanda pertama, pemuritan yang berhasil, pemuritan yang baik, pemuritan yang sehat adalah pemuritan itu harus membangun hubungan rohani. Membangun persahabatan rohani. Saya berharap kita sepakat tentang itu. Jadi, ada persahabatan rohani, hubungan intim secara rohani yang harus terbangun dalam pemuritan. Ada yang bilang begini, mungkin saudara-saudara pernah baca teori-teori tentang itu. Pemuritan itu adalah proses menjadi dan menjadikan. Nah, kata kuncinya proses. Proses, menjadi, menjadikan. Proses menjadi dan menjadikan seseorang memiliki karakter Kristus. Jadi, proses saya kira teman-teman boleh mengerti. Apa itu proses? Artinya, pemuritan ini bukan sesuatu yang sporadis. Pemuritan bukan sesuatu yang hanya terjadi dalam satu hari. Saya kira teman-teman sudah tahu. Proses berarti butuh waktu, butuh perjuangan, lalu proses menjadi dan menjadikan. Jadi kita harus jadi dulu, baru boleh menjadikan orang lain. Untuk memiliki karakter Kristus. Tapi tandanya apa? Satu yang saya katakan tadi teman-teman. Pemuritan yang baik, hal penting, hal utama, hal pokok, hal substansial yang harus terbangun dalam pemuritan adalah adanya hubungan rohani antara anggota dalam komunitas pemuritan itu. Teman-teman, saya mengajak kita membuka Alkitab dalam Markus pasal 2. Di situ ayat 1-5. Saya baca secara cepat. Markus 2 ayat 1-5 ada yang ditulis begini teman-teman. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya tidak bermaksud mengabaikan aspek mujizat di sini dan memang bukan itu poinnya. Tapi teman-teman perhatikan, jadi satu waktu Yesus datang lagi di Kapernaum. Berarti dia sebelumnya sudah datang dan dia memang sering datang di situ. Tapi suatu ketika ada peristiwa yang menarik, saya harap kita zoom aspek yang mungkin kadang diabaikan. Waktu Yesus sedang memberitakan firman dalam satu rumah, kita tidak mendapat informasi itu rumah siapa. Lalu orang yang datang sampai berdesak-desakan, sampai penuh sesak. Lalu dikatakan di sini, ada 4 orang lain yang datang, membawa teman mereka yang lumpuh. Mereka mengangkat tilam, membawa satu orang yang lumpuh.
Torang nen tahu tamang-tamang sababe inisiatif ini. Apakah tu lumpuh yang minta dorang angka akang, atau tu amba orang itu yang berinisiatif menjadi orang mau bawa ngana Pak Yesus. Saya harap torang mau zoom ini fokus di sini. Torang bayangkan, saya mengajak coba torang sedikit menyelami keadaan itu. Jadi dorang amba datang sambil bawa dorang pe teman lumpuh. Dorang pe sampai di situ, so ndak boleh masuk. Maka apa yang dorang lakukan? Ayat ini bilang, dorang berusaha naik di atap. Dorang bongkar tuh atap. Kalau dorang saya turun tuh orang lumpuh itu. Lalu apa yang terjadi? Ayat 5 menarik teman-teman ketika bilang, ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi dorang itu orang-orang yang so beriman Pak Yesus. Dorang so pernah dengar Yesus, mungkin sekali dorang so terima Yesus. Saya yakin ini menjadi penting. Ketika Yesus melihat iman mereka. Tapi kita sisihkan itu. Tapi maksud saya teman-teman, coba torang renungkan. Apa yang boleh torang pelajari dari 4 orang yang mengangkat teman mereka yang lumpuh itu? Saya merenungkan beberapa hal. Pertama, sahabat-sahabat dari si lumpuh itu, dorang punya beberapa ciri. Apa itu pertama? Tentu dorang mengasihi dorang ke sahabat. Mereka mengasihi sahabatnya yang lumpuh. Betul nggak? Apa yang menggerakkan mereka membawa orang lumpuh itu kepada Yesus? Pasti karena yang kita bilang tadi, mereka didorong oleh kasih kepada sahabatnya. Ada kasih. Ada persahabatan rohani yang ditandai oleh, kita bilang tadi, mereka mengasihi sahabatnya. Yang kedua, mereka melakukan lebih dari yang diminta. Kalau coba anggaplah tu lumpuh yang minta bawa akan buat kita Pak Yesus. Kalau orang cuma berpikir pendek-pendek tamang-tamang, orang boleh cuma sampai di muka pintu kong bilang begini, kawan, so ndak mau masuk orang sampai sini minta maaf orang so ndak mau bikin apa-apa. Ya sudah so begitu. Tapi apa yang diceritakan di sini, mereka melakukan lebih dari apa yang diminta. Nggak berhenti di situ. Berpikir bagaimana? Mencari cara kreatif. Ini ketiga. Mereka berusaha mencari cara kreatif. Dan orang bayangkan bagaimana dorang sehati dan kompak. Itu enggak? Nak berhenti sampai situ, Alkitab bilang, dorang naik di atap. Nen tahu sampai pe rumah ini. Dorang bongkar tuh atap rumah. Kita enggak tahu apa dorang so minta izin Pak yang punya rumah. Kita tidak tahu apa dorang so pikir ini tuang rumah mau marah atau enggak. Tapi poin yang boleh orang belajar apa? Sahabat-sahabat dari selumpuh ini berani mengambil resiko untuk sahabatnya. Betul enggak? Tapi yang menarik yang Yesus bilang di ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka. Mereka memiliki iman yang teguh. Ini tuh persahabatan rohani yang harus ada dalam pemuritan. Jadi pemuritan tidak sekedar hadir bersama. Iya toh? Ya sudah, orang ada, sudah sobat kumpul, sudah tiap bikin pertemuan rutin. 1 minggu kayak 2 minggu, 1 bulan 1 kali. Sekedar hadir ya, sekedar hadir bersama. Tetapi tidak membangun hidup bersama. Sekali lagi. Bukan sekedar hidup bersama. Maaf, bukan sekedar hadir bersama. Tapi membangun hidup bersama. Ini menjadi poin yang penting. Harusnya dalam pemuritan itu bagaimana melihat kesusahan temanmu, kesusahan orang lain menjadi kesusahan kita. Sebaliknya, sukacitanya menjadi sukacita kita. Karena tidak sekedar hadir bersama, tapi yang kita bilang tadi, membangun kehidupan bersama. Ada relasi yang dibangun. Karena saya berpemahaman teman-teman, relasi yang intim, ini menjadi dasar kita untuk melakukan banyak hal kepada orang yang kita muridkan. Orang yang tidak mungkin akan melakukan banyak hal, Pak, orang yang orang memuridkan, kalau tidak dibangun di atas relasi rohani, relasi intim secara rohani yang mantap. Jadi poinnya itu teman-teman, tidak sekedar hadir bersama,
tapi membangun hidup bersama. Jadi akan terjadi yang namanya personal ministry, pelayanan pribadi. Jadi bukan tidak penting public ministry, pelayanan umum, orang. Jadi kalau khotbah di mimbar dan nyanda, bukan itu tapi poin teman-teman. Tapi maksudnya sangat menekankan tuh hubungan rohani secara personal. Ini menjadi penting. Itu poin pertama. Poin kedua, saya harap saya akan lebih cepat ini. Poin kedua yang menjadi tanda pemuritan yang sehat, pemuritan yang baik, pemuritan yang efektif, pemuritan yang berhasil. Jadi yang pertama tadi adalah membangun hubungan persahabatan rohani. Yang kedua, membangun pertumbuhan rohani yang intensif. Bukan sporadis. Apa tuh intensif? Teman-teman kalau baca kamus, kita boleh sesederhana. Maksudnya begini, pemuritan yang baik itu harus memberi pertumbuhan rohani yang intensif. Maksudnya, komunitas persekutuan itu memang punya tujuan yang jelas dan punya strategi yang jelas untuk mencapai tujuan itu. Disengaja, direncanakan, diperjuangkan, ada strategi untuk mencapai tujuan. Saya belum masuk pada aspek-aspek teknis. Bagaimana dong itu? Mudah-mudahan di waktu yang akan datang orang boleh sharing. Apalagi dalam situasi pandemi ini. Iya toh? Bagaimana pendeta mau menyelesaikan tuh poin tidak sekedar hadir bersama tapi hidup bersama. Sementara orang menghadapi pandemi COVID-19, orang tidak harus menerapkan protokol kesehatan ketika bicara tentang social distancing. Jadi bagaimana pemuritan dalam masa-masa social distancing? Saya harap itu nanti mungkin teman-teman pikirkan ke depan. Bagaimana orang menggumulkan itu. Tapi saya harap kalau kita sejenak singgung itu begini. Kalau kita sudah memiliki persahabatan rohani yang mantap, maka jarak social distancing tidak menjadi masalah. Karena substansinya bukan social distancing. Tapi apakah persahabatan rohani itu telah terbentuk? Tapi yang kedua adalah yang kita bilang tadi. Terjadi pertumbuhan rohani yang intensif. Jadi ada tujuan yang sama-sama tahu, ada cara, ada perjuangan bersama. Disengaja, direncanakan, memang ada strategi bersama. Karena begini teman-teman, kadang-kadang dalam catatannya saya, ada orang yang ya pokoknya merasa sudah nyaman dalam komunitas pemuritan. Tapi tidak lagi memiliki kerinduan untuk bertumbuh. Kita ulang ya. Sekedar menikmati kenyamanan dalam komunitas persekutuan, tapi tidak lagi memperjuangkan pertumbuhan. Tidak lagi ada usaha bertumbuh. Dia so nikmat yang itu, so nyaman. Daripada tidak ada persekutuan, tidak ada komunitas pemuritan. Tapi so nak bertumbuh. Tidak sekedar menikmati. Menikmati kebersamaan, tapi kita ulang tadi. Tidak lagi punya kerinduan untuk bertumbuh. Jadi, harusnya pemuritan itu menolong orang yang sudah menerima Yesus Kristus untuk bertumbuh menuju kedewasaan penuh dalam Kristus. Kita ulang teman-teman. Kita maafkan sudah sempat backing PowerPoint, harusnya boleh share. Tapi catatan-catatan ini kita backing. Pemuritan harusnya menolong orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus untuk bertumbuh menuju kedewasaan penuh dalam Kristus. Melalui rencana, strategi. Sehingga apa? Sehingga mereka, orang-orang yang kita muridkan itu mampu melipat gandakan kerohanian mereka. Sebentar orang mau singgung tentang akhirnya mesti sampai di situ. Ada enggak itu? Karena misalnya kalau orang baca di dua bagian Alkitab yang kita baca secara cepat teman-teman. Pertama dari 1 Petrus pasal 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5 kita baca secara cepat.
2 Petrus 1 ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 ditulis begini. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi tidak berhenti sampai dia beriman. Menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 7. Ini Petrus bilang. Tidak sekedar berhenti. Kita beriman selamat masuk surga. Oke, orang aminkan sampai situ. Harus selamat orang masih di dunia apa dong? Pemuritan yang benar, pemuritan yang sehat, harus mendorong orang untuk bertumbuh. Karena kita mengasihi Allah, kita mengenal Allah, kita mengasihi Allah, harusnya itu mendorong kita untuk bertumbuh. Di dalam pemuritan yang sehat harusnya terbangun kerinduan untuk misalnya mau mempelajari firman Tuhan lebih dalam. Mempelajari doktrin-doktrin yang benar. Maafkan teman-teman, kita mau bilang begini. Kadang-kadang, bukanlah cuma kadang, banyak kali doktrin dianggap menjadi tidak penting. Coba lihat orang pehot, minta maaf teman-teman, kita mau bilang ini. Coba lihat orang khotbah di gereja. Sekedar nasihat moral. Bukan tidak penting. Tapi fondasi doktrin mulai terabaikan dan percaya atau tidak. Ketika gereja tidak lagi memperhatikan doktrin, lama-kelamaan gereja akan rapuh. Saya setuju dengan pendeta Stephen Tong. Maafkan saya untuk kedua kali menyebut nama itu. Dia bilang begini. Gereja tanpa doktrin ibarat tubuh tanpa tulang. Saudara bayangkan itu. Tubuh kok tidak ada tulang. Maka harusnya komunitas persekutuan pemuritan itu. Saudara, saya berharap saudara-saudara sudah pernah membaca 13 atau 14 prinsip pertumbuhan rohani yang diajar oleh Charles Stanley. Charles Stanley bilang begini, adanya hasrat yang besar untuk mempelajari firman Tuhan dan doktrin-doktrin yang benar, itu menjadi tanda pertumbuhan rohani. Jadi kalau orang Kristen beriman kepada Yesus Kristus, maksudnya tidak ada kerinduan belajar firman mendalam, belajar doktrin makin intens. Saya bilang tadi, intensif, terus-menerus. Maka orang soalnya tidak bertumbuh. Saya berharap teman-teman berkenan memikir-mikirkan ini. Ada enggak? Misalnya, saya berharap teman-teman, saya suka sekali ada kalimat-kalimat yang tadi di pembuka. Ketika menyinggung tentang aspek kerinduan dari teman-teman untuk menggumulkan lagi doktrin-doktrin secara khusus dalam teologi reform. Misalnya, saya berharap sekali teman-teman dalam komunitas persekutuan pemuritan teman-teman ini memperkuat itu. Saya setuju. Misalnya, ketika membicarakan 8 doktrin dasar, 8 doktrin utama dalam teologi reform. Apa itu? Doktrin tentang Alkitab. Doktrin tentang Allah, teologi. Doktrin tentang Kristus, kristologi. Doktrin tentang Roh Kudus, pneumatologi. Doktrin tentang manusia, antropologi. Doktrin tentang keselamatan, soteriologi. Doktrin tentang gereja, eklesiologi. Doktrin tentang akhir zaman, eskatologi. Kita lewat aja bilang ini istilah-istilah teman-teman, karena teman-teman sementara studi di teologi. Kalau orang-orang di kampus tidak mau bilang untuk istilah-istilah ini. Tapi mereka juga harusnya tahu, bukan? Orang gumulkan ini. Paling kurang 8 doktrin dasar teologi reform ini. Mari orang mantapkan. Saya juga sementara belajar. Saya masih sementara berjuang.
saya masih memiliki hasrat besar untuk belajar. Pemuritan harusnya mentransformasi kehidupan. Pemuritan dalam catatan saya harus memberikan perubahan, pembaharuan cara berpikir, pembaharuan orientasi hati, pembaharuan sikap, pembaharuan tindakan yang tentu berpusat pada Kristus. Pembaharuan ini saya kira kita setuju, ini disebut transformasi. Jadi pemuritan harusnya menghasilkan transformasi. Ada istilah-istilah penting yang patut kita gumulkan, teman-teman. Saya kira teman-teman sudah familiar dengan istilah itu. Apa ciri bahwa kita sedang mengalami transformasi? Bahwa pemuritan itu betul-betul mengalami transformasi kehidupan. Pertama, mengalami perubahan cara pandang, cara berpikir. Pemahaman, atau DP istilah keren, ortodoksi. Pemahaman yang benar, teologi yang benar, ajaran-ajaran yang benar, doktrin yang benar. DP istilah keren, Kang, minta maaf kalau salah, ortodoksi. Yang kedua, menghasilkan sikap hati yang benar. Ini dalam istilah kerennya ortopati. Sikap hati yang benar. Orto artinya benar. Menghasilkan sikap hati yang benar. Yang ketiga, menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. DP istilah keren ortopraksis. Jadi ortodoksi, ortopati, ortopraksis. Ortodoksi yang benar akan menghasilkan ortopraksis yang benar. Tak kira orang di Fakultas Teologi so familiar dengan itu, Kang. Nggak mungkin tindakannya jadi benar, motivasinya bisa salah. Kalau ortodoksinya salah, harusnya terjadi transformasi dalam aspek itu. Lalu tentu melakukan, memperjuangkan pemahaman yang benar itu. Meski tentu saya kira kita semua sudah tahu bahwa pertumbuhan itu adalah buah dari Roh Kudus. Betul nggak? Paulus pernah bilang begini ke jemaat di Korintus. Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi yang penting adalah yang memberi pertumbuhan. Tapi bukan berarti nggak usah menanam, nggak usah menyiram, kan? Bagaimana mau bertumbuh kalau nggak ada yang bertanam, nggak ada yang bersiram? Allah memberi pertumbuhan. Tapi harusnya komunitas pemuritan itu mendorong itu. Yang ketiga, terakhir. Kita akan lebih cepat. Kita ulangi. Hal substansial pertama, hal esensial pertama yang harus ada dalam pemuritan adalah membangun persahabatan rohani. Yang kedua, membangun pertumbuhan rohani yang intensif. Artinya punya tujuan, punya cara, terencana secara sengaja, bukan sporadis. Bukan tiba saat tiba akal. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, pemuritan yang sehat, pemuritan yang baik adalah pemuritan yang akan menghasilkan pelipat gandaan rohani. Ada multiplikasi. Orang banyak bicara konsep. Tapi bagaimana orang mau melakukan kalau konsep juga tidak ada? Saya kira orang ingatkan teman-teman amanat agungnya Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku." Jadikan semua bangsa muridku. Menjadikan murid. Saya percaya teman-teman sudah sampai pada kesadaran pemurid itu bukan sekedar disciples, itu bukan sekedar follower. Bukan pengikut. Kalau pengikut, Kang, follower, dia sampai pada, kalau kita pengertian sederhana begini, apa beda dengan follower dan disciples?
pengikut dan murid. Kalau pengikut, dia akan berhenti pada mengagumi. Tapi murid, jadi follower itu akan memberikan pujian dan pujaan. Tapi murid akan memberikan hidup. Nah, jadi ini bicara soal kualitas, bukan kuantitas. Jadi kan semua bangsa murid, tapi juga ada aspek kuantitasnya. Semua bangsa. Ada aspek multiplikasi. Jadi Yesus di satu pihak menekankan kualitas murid, kuantitas seluruh bangsa. Jadikan semua bangsa muridku. Ini menjadi penting. Jadi pertumbuhan rohani, iya. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Harus terjadi multiplikasi, pelipat gandaan rohani. Setelah kita menjadi murid, kita memuridkan, dan kita berharap orang yang kita muridkan itu akan memuridkan lagi. Jadi terjadi semacam, ya, teori multiplikasi itu menjadi penting. Atau ada bagian lain yang saya kira teman-teman juga sudah akrab dengan itu. 2 Timotius, kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2 ditulis begini. Paulus bilang pada Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Coba orang perhatikan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku. Jadi Paulus ini menjadi murid. Lalu memuridkan Timotius. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, berarti dia berhasil telah memuridkan Timotius. Lalu Paulus bilang, percayakanlah itu kepada orang-orang, ini soal ketiga, yang dapat dipercayai. Lalu yaitu yang cakap mengajar orang lain. Coba lihat tuh pelipat gandaan. Paulus backing Pak Timotius, Timotius backing Pak orang-orang, lalu orang itu akan mengajar lagi orang lain. Jadi terjadi multiplikasi, pelipat gandaan rohani. Jadi pemuridan yang efektif tidak hanya membangun relasi yang mendalam, tidak hanya bertumbuh dalam rohani yang mantap, lalu berhenti sampai situ. Tapi harusnya pada akhirnya pemuridan yang baik akan mendorong orang lain memuridkan orang lain, mendorong orang lain untuk memuridkan orang lain. Kita menghasilkan murid yang akan memuridkan orang lain, dan seterusnya. Ini bukan hal mudah. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus. Tapi saya berharap visi yang Tuhan telah beri kepada teman-teman, kita pelihara, kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara-saudara. Itu hal-hal yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih untuk berapa waktu ini, dan maafkan untuk kurang lebihnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, pelihara visi yang Tuhan sudah beri, kita perjuangkan demi kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena beberapa waktu yang sangat singkat ini, bahkan dalam suasana yang sangat terbatas, kiranya apa yang boleh kami renungkan tadi boleh membakar hati kami, mempertajam pengertian kami, membangkitkan gelora pemuritan yang Tuhan telah beri kepada secara khusus komunitas ini, tapi juga kepada semua gereja. Kami tahu ini bukan perkara mudah, tapi kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan
Orang-orang yang dengan hati bersih, pikiran yang benar, motivasi yang murni, mengambil bagian dalam kerja-kerja pemuritan. Berkati setiap anakmu yang telah terhimpun dalam komunitas pemuritan yang sedang beribadah ini. Terus Engkau memperlengkapi kami, mencerahkan kami, menginsafkan kami, mempertajam kepekaan rohani kami. Tapi juga terus bersandar kepada Tuhan. Terus mengandalkan pengurapan dari Roh Tuhan yang kudus. Hanya dengan cara itu kami tahu, kami akan kuat. Dan kiranya Engkau akan terus dipermuliakan. Tuhan dengarkan kami. Tuhan dengarkan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.